hatimu goyah, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sana sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau nanya dulu. Pernah nggak Anda merenungkan kenapa kita Natalan dulu baru tahun baru? Kenapa kita Natalan Desember baru kita masuk tahun baru? Saya pernah nanya itu di sebuah gereja. Ada anak muda jawab begini, dari sononya udah gitu Pak. Dalam hati saya itu malas berpikir. Sebenarnya ada makna tertentu di balik pengaturan-pengaturan jadwal seperti itu. Ada dua makna, tapi saya mulai dengan makna yang sederhana saja dulu. Yang pertama, di bulan Desember kita terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan kita katakan Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Jadi di bulan Desember kita terima Dia, Allah beserta kita. Lalu beserta dengan Allah yang beserta kita itu, terlalu banyak kata beserta. Immanuel artinya Allah beserta kita. Lalu beserta dengan Allah yang beserta kita itu, kita masuk tahun baru. Artinya ketika kita masuk tahun baru, kita tidak sendirian. Sehingga apapun yang nanti terjadi di tahun yang baru, kita tidak sendirian. Itu makna pertama. Kecuali 25 Desember Anda terima Dia, 31 Desember dadah, maka Anda masuk tahun baru sendirian. Habislah kau. Itu makna pertama. Makna kedua adalah ketika bumi kita bertambah 1 tahun, kita bersuka cita kan? Katanya DKI mengeluarkan hampir 1 miliar untuk pesta menyambut tahun baru kan? Kita bersuka cita, tapi mestinya pada saat yang sama kita prihatin karena bumi kita makin menuju ke the end ya. Sama seperti ketika Anda berulang tahun ya. Kalau saya diminta memimpin ibadah-ibadah orang ulang tahun, saya bilang begini sama yang ulang tahun. Anda bersyukur, Anda bersuka cita karena Anda bertambah 1 tahun kan? Tapi Anda mesti prihatin karena stok sisa Anda berkurang 1. Ya kan? Ketika kita bertambah 1 tahun, kita bersyukur kan? Tapi pada saat yang sama kita mesti prihatin karena stok sisa berkurang 1. Dan celakanya kita nggak tahu stok sisa kita berapa kan? Jangan yang dirayain itulah stok terakhir. Dan kita tahu bahwa bumi kita ini berputar pada porosnya kan, 1 kali putaran 1 hari. Bumi kita punya satelit yang namanya bulan. Bulan itu berputar pada porosnya, dan sambil berputar pada porosnya, bulan itu juga berputar mengelilingi bumi. Dan 1 kali putaran mengelilingi bumi namanya 1 bulan. Lalu kedua-duanya, bumi dan bulan sambil berputar pada porosnya, keduanya juga berputar mengelilingi matahari. Makanya hidup kita dipusing melulu. Dan ketika bumi dalam putarannya itu kembali ke titik di mana dia start misalnya, ya, makanya itu sudah bumi kita sudah berputar pada porosnya 365 lebih kurang lebih seperempat. Seperempatnya itu ditabung 4 tahun sekali baru digabung di bulan Februari. Maka berbahagialah mereka yang lahir 29 Februari. 4 tahun sekali baru merayakan ulang tahun. Hemat. Nah, ketika 1 tahun berakhir, maka bumi kita makin hari menuju ke the end ya. Pada titik terakhir dari kalender itu, Tuhan Yesus datang ya. Dan Tuhan Yesus datang membawa langit baru dan bumi yang baru.
dalam Kristus, langit lama dan bumi lama yang akan lenyap ini dibaharui kan. Sehingga siapa yang ada dalam Kristus, dia tidak lagi menuju ke the end, tapi dia menjadi the beginning untuk sesuatu langit baru dan bumi yang baru. Kalau digambar secara grafik, langit lama dan bumi lama ini grafiknya makin hari makin turun. Pada titik terendah datanglah Kristus. Kristus datang dengan langit baru dan bumi yang baru, dan grafiknya menanjak. Jadi Anda ada di mana? Di grafik yang begini atau grafik yang begini? Harusnya kalau kita sungguh-sungguh sudah menerima Kristus, maka kita tidak berada pada grafik yang menuju ke the end, tapi grafik yang menuju menjadi awal dari langit baru dan bumi yang baru. Jadi sekali lagi, ketika kita memasuki tahun baru ini, kita tidak sendirian. Karena kita sudah menerima Yesus yang adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Tapi memang karena kita hidup diatur oleh waktu, diikat oleh waktu. Terus kalau dibilang ini tahun baru, apanya yang baru? Ayo. Kalau tahun baru, apanya yang baru? Matahari masih yang kemarin kan gitu. Bulan masih yang kemarin. Utang. Yang baru tahu apa? Kalender. Yang baru cuma kalender kan? Tapi kalender itu menentukan. Hidup kita diatur oleh waktu. Dan kebetulan waktu kita ini diikat oleh apa yang namanya kalender. Dan kalender yang berlaku sekarang itu disebut Tarikh Masehi ya. Tapi sebenarnya kalender ini aslinya bukan disusun oleh orang Kristen, bukan. Kalender ini aslinya disusun oleh orang-orang Romawi dulu, sebelum mereka jadi Kristen. Itulah sebabnya nama hari-hari dan nama bulan-bulan mengikuti nama dewa-dewi mereka. Nama hari Minggu bahasa Inggrisnya Sunday kan? Itu hari dewa matahari. Hari Senin dewa bulan. Saturday, Sabtu, Saturnus. Yang lain saya nggak hafal nama-nama dia. Begitu juga nama bulan-bulan. Bulan-bulan itu diberi nama menurut nama dewa-dewi mereka yang berkaitan dengan waktu dan musim. Bulan Januari berasal dari nama dewa Janus. Dewa Janus itu dewa masa lampau dan dewa masa depan. Karena itu dalam mitologi Romawi, dewa Janus itu digambar dengan dua wajah. Satu wajah menghadap ke belakang, satu wajah lagi menghadap ke depan. Cocok buat bulan Januari bukan? Muka yang satu menghadap 2014, satu lagi menghadap 2015. Kalender ini disusun oleh orang-orang yang hidup di belahan bumi utara, yang mengenal 4 musim. Nah, pada bulan Februari, bumi sudah ditutupi salju, putih, bersih. Dan menurut kepercayaan mereka waktu itu, pada waktu itu yang berkuasa adalah dewa kebersihan. Dewa kebersihan dalam mitologi mereka namanya Dewa Februa. Jadi dewa Februa, dewa kebersihan. Dewanya para cleaning service. Bulan Maret, badai salju menghantam bumi. Belahan bumi utara dijatuhi salju yang banyak. Lalu mereka memberi nama menurut nama dewa perang, Dewa Mars. Bulan April, salju mulai mencair, mulai tumbuh tunas-tunas. Musim semi kan? Lalu mereka memberi nama menurut nama dewa pertumbuhan, Dewa Aperit. Bulan Mei, bumi sudah cantik lagi, sudah indah lagi. Lalu mereka memberi nama menurut nama putri dari Dewa Atlas.
Dewa Atlas dalam mitologi mereka adalah dewa yang memanggul bumi. Makanya Anda pernah lihat buku Atlas yang gambar dewa yang memikul bumi. Jadi menurut mitologi mereka, bumi kita dipikul oleh dewa. Dewa itu namanya Dewa Atlas. Makanya buku peta namanya Atlas. Jadi kalau gempa bumi, dewanya lagi pegel. Katanya putri Dewa Atlas itu sangat cantik. Namanya Dewi Maya. Sangat cantik. Saya belum pernah ketemu, tapi katanya sangat cantik. Dan bumi yang sangat cantik itu mereka memberi nama menurut nama Dewi Maya. Bulan Juni di Eropa panas kan? Dan mereka memberi nama menurut nama Dewi yang paling hot. Dewi Juno. Sampai bulan Juni sudah habis nama dewa-dewi yang berkaitan dengan musim dan waktu. Lalu mulai bulan berikut mereka memberi nama menurut nomor urut. Bulan 7 mereka kasih nama September. Juli. September. Bulan 8 mereka memberi nama Oktober. Bulan 9 mereka memberi nama November. Bulan 10 mereka kasih nama Desember. Jadi kalender ini aslinya cuma 10 bulan. September, Sabta, Septa 7. Oktober, Oktav 8 kan? November 9. Desember, ingat desimal kan? Desimeter, desiratna, enggak. Jadi kalender ini aslinya 10 bulan. Setelah Kekaisaran Romawi semua jadi Kristen, kalender ini diambil alih. Dan ketika ditetapkan Natal jatuh pada bulan Desember, dan kemudian ketika mereka mulai merayakan Natal, lama-kelamaan kok Natal tidak ada salju. Lalu mereka koreksi lagi kalender ini. Ternyata kalender ini setelah dihitung-hitung tekor 62 hari. Ya, coba Anda hitung kalender 1 hari kecuali bulan Juli dan Agustus kan? Maka Anda akan hanya mendapat 303 hari. Jadi tekor 2 hari. Tekor 62 hari. Nah, Paus Gregorius, kalau saya nggak salah baca, Paus Gregorius itulah yang mengoreksi Natal ini, kalender ini. 62 hari itu ditambahkan ke kalender ini, tapi tidak ditambahkan di belakang. Kalau ditambah di belakang namanya 11 ber, 12 ber kan gitu. Tapi ditambah di tengah. Bulan Juni dan September di split, kalau 62 hari dimasukin di tengah dan dibagi 2. Kemudian dikasih nama menurut nama 2 kaisar Romawi, Julius Caesar dan Agustus Caesar. Itulah sebabnya bulan Juli dan Agustus jumlah harinya sama. Jadi bukan Agustus dan Juli dan Agustus jumlah harinya sama karena bonggol-bonggol jari kita kan gitu. Itulah cerita yang saya baca tentang terjadinya kalender ini. Maka kalender ini aslinya bukan kalender dibikin oleh orang Kristen. Kalau kalender ini dibikin oleh otoritas Kristen waktu itu pasti namanya bukan nama dewa-dewi kan, nama murid-murid Yesus kan gitu. Jadi bulan Petrus, bulan Yakobus, bulan Yohanes. Celakanya ada bulan Yudas. Tapi sekali lagi
Kalender itu berarti kita hidup kita terikat pada waktu, ya. Dan waktu itu tidak kekal. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus datang, kita terima Dia, kita tidak sendirian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak sendirian. Kalau Kristus hadir dan ada dalam hidup kita, maka kita tidak sendirian. Dia menjaga kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam Mazmur 127 tadi, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan Penjaga Israel. Mazmur ini adalah nyanyian siara. Nyanyian siara itu adalah nyanyian waktu orang Israel bersiara. Pada umumnya orang-orang Israel bersiara dari kampung-kampung ke Bait Allah di Yerusalem. Itu siara. Ada berbagai penjelasan tentang latar belakang Mazmur 121 ini, tapi salah satu penjelasan mengatakan begini: ketika mereka sampai di Bait Allah, mereka menikmati saat yang teduh, damai dalam Bait Allah. Tapi begitu mereka keluar pintu Bait Allah, mereka menengok ke gunung-gunung di sekitar Bait Allah itu. Makanya ayat 1 berkata begini: aku melayangkan mataku ke gunung. Ketika mereka keluar dari Bait Allah yang tenang dan damai, ketika mereka melihat gunung-gunung yang tinggi, maka gunung-gunung itu menjadi semacam ancaman buat mereka. Ketika mereka berada di tengah kepungan gunung-gunung yang tinggi, mereka gentar. Lalu mereka bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Jadi Mazmur ini merupakan pertanyaan. Mereka tanya, ketika ada ancaman, mereka terima pertolongan dari mana? Dijawab sendiri pada ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi mereka meyakini bahwa mereka punya Tuhan yang menolong mereka. Karena Tuhan itulah yang menjadikan langit dan bumi. Termasuk gunung-gunung itu Tuhan yang jadikan. Sehingga mereka mengungkapkan penjagaan Tuhan itu dengan beberapa kalimat. Ia takkan membiarkan kakimu goyang. Penjagamu tidak akan terlelap. Ayo. Maaf kalau di sini ada TNI. Saya pernah masuk satu kompleks TNI. Kan ada rumah kecil yang tentara jaga itu kan dia siap gini, ya. Tegak lurus siap. Ketika saya lewat, saya tunduk, dia tegak aja. Saya ini dia lagi tidur nyenyak, tapi berdiri tegak loh. Mazmur ini berkata, penjagamu tidak akan tertidur lelap. Dia tetap terjaga. Dialah naunganmu. Mereka mengungkapkan penjagaan Tuhan itu dengan pengalaman ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mengembara di padang gurun. Sehingga mereka mengatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Itu mereka refleksikan kembali pengalaman mereka ketika keluar dari Mesir. Pada siang hari tiang awan menyertai mereka, dan pada malam hari tiang api menyertai mereka. Dan kemudian seluruh Mazmur ini diklimakskan. Sebuah Mazmur adalah nyanyian, ya. Semua nyanyian itu dia punya klimaks, ya. Dia punya apa? Nada utama, tema utama. Dan klimaks dari Mazmur ini adalah pada ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar dan masukmu. Itu merupakan keyakinan bahwa keluar masuk kita dijaga Tuhan. Dan kata kuncinya ada pada kata keluar masuk. Sebenarnya kata keluar masuk itu mencakup seluruh keberadaan kita. Jadi kalau dikatakan Tuhan akan menjaga keluar dan masuk kita, sebenarnya Tuhan menjaga seluruh keberadaan kita. Kata keluar masuk menjelaskan gerakan, ya. Gerakan. Nah, minimal menurut saya, pemahaman saya, ada 3 hal yang terkandung dalam makna kata keluar masuk. 1, kita keluar masuk dalam pengertian waktu, ya kan?
Kita keluar dari hari Sabtu kemarin, sekarang masuk hari Minggu. Nanti kita keluar hari Minggu, masuk hari Senin. Kita keluar jam 10, masuk jam 11 kan? Kita keluar 2014, sekarang masuk 2015. Kata keluar dan masuk sini mengcover, mencakup aspek waktu. Artinya dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Sorry, bukan di mana. Pada saat apapun kita berada, Tuhan ada. Yang kedua, keluar masuk juga berarti tempat ya. Tadi Anda keluar dari rumah Anda menuju ke Buta Injil kan? Jadi Anda keluar dari rumah Anda masuk ke Ambasador. Sebentar keluar dari Ambasador masuk ke Bajai gitu. Waktu kita keluar Tuhan ada, waktu kita masuk Tuhan ada. Artinya dimanapun kita berada, Tuhan tetap ada. Ketiga, keluar masuk juga menggambarkan situasi. Sebenarnya kata keluar masuk juga mencakup perubahan situasi. Kita keluar dari sehat masuk ke sakit kan? Kita keluar dari sakit masuk ke sehat. Kita keluar dari berduit menjadi kere. Kita keluar dari kere masuk ke tambah kere gitu. Intinya adalah kata keluar masuk mencakup seluruh keberadaan kita kan? Pada saat apa saja, di mana saja, atau kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja, Tuhan ada bersama kita. Tuhan menjaga kita. Amin. Aminnya kurang semangat ya. Kayak kalau gereja Protestan memang susah bilang amin ya. Saya pertama kali berkhotbah di gereja karismatik. Sementara saya semangat berkhotbah di mimbar, ada ibu-ibu dari bawah teriak amin. Secara refleks dari mimbar saya bilang belum kan. Karena di gereja saya amin artinya selesai. Dimanapun Anda berada, kapanpun dan dalam situasi apapun, Tuhan menjaga Anda. Amin. Amin. Karismatik semua. Oleh karena itu Tuhan pasti menyertai kita. Natal adalah kepastian ya, bahwa Allah beserta kita. Ketika Yesus lahir, menurut malaikat adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya bahwa dia adalah Sang Immanuel kan, Allah beserta kita. Jadi Allah pasti beserta kita, selalu ada beserta kita, dan terus menerus ada beserta kita. Persoalannya bukan apakah pada Allah beserta kita atau tidak. Persoalannya adalah apakah kita selalu beserta Dia. Saya punya ilustrasi begini. Andai kata di luar ada hujan lebat kan, selama kita di bawah atap ini kita tidak basah bukan? Kalau tiba-tiba kita basah kuyup, apa yang terjadi? Hanya ada dua kemungkinan, atap ini yang pergi atau kita yang pergi. Ilustrasi ini gak cocok ya, ilustrasi ini yang gitu. Tapi memang cocok, karena atap ini tidak mungkin pergi kan? Kita yang bisa keluar dari atap, bukan atap yang meninggalkan kita. Atau kami berdua pendeta ini berpayung, satu payung kan? Selama beliau di bawah payung, beliau tidak basah kan? Kalau beliau keluar dari payung, beliau basah. Payungnya nggak pergi tapi beliau basah, karena beliau keluar dari payung. Jadi kalau kita tidak mengalami penyertaan Tuhan, jangan kita bilang Tuhan gak menyertai kita. Tidak. Dia pasti ada, selalu ada, dan terus menerus ada. Kita lah yang mesti periksa diri. Oleh karena itu kadang-kadang kesulitan dan problem juga Tuhan pakai untuk menegur kita kan.
Ketika dia basah, aduh saya sudah basah, sudah keluar dari payung, cepat-cepat balik ke bawah payung kan. Tapi kadang-kadang nekat, begitu dia basah, tanggung mandi aja sekali. Tuhan menjaga kita, keluar masuk kita. Artinya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, saat apapun, situasi apapun, dia ada. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah kita bisa selalu berjumpa dengan dia? Apakah kita selalu mengalami bahwa dia hadir bersama kita? Tuhan pasti ada, tapi belum tentu kita mengalami bahwa dia hadir ya. Nah, bagaimana supaya kita mengalami bahwa dia hadir? Ingat bahwa Allah adalah roh. Kehadirannya di antara kita adalah kehadiran dalam wujud roh. Karena itu hanya kalau hidup kita dipimpin oleh roh, kalau hati kita dalam roh kita terarah kepada dia, baru kita menyadari dia hadir kan? Roh ketemu roh kan? Ngerti kan? Saya punya ilustrasi begini, saya selalu pakai ilustrasi ini. Stasiun televisi 24 jam memancarkan sinyal-sinyal gambar dan bunyi ke udara kan, pada frekuensi tertentu. Tapi gambar dan bunyi itu tidak akan tampak di TV Anda kalau TV Anda tidak on pada frekuensi yang sama. Dari sana frekuensinya sekian, TV Anda juga frekuensinya sekian, baru ketemu kan? Begitu juga, karena Allah adalah roh, Allah adalah roh, apa maksud saya sih? Karena Allah adalah roh, maka hanya kita dalam suasana rohani baru bisa menyadari kehadirannya. Gitu. Dengan kata lain, Allah hadir, tapi belum tentu kita merasakan kehadirannya. Hanya kalau hidup kita dipimpin oleh roh, hanya kalau roh kita on juga kan, baru. Cuma seringkali roh kita tidak on. Oleh karena itu, sederhananya begini, hanya orang-orang yang rohani sajalah yang bisa melihat Allah yang hadir dalam hidupnya. Tapi kalau saya katakan orang-orang yang rohani, jangan Anda salah mengerti ya. Jangan memahaminya secara dikotomis ya. Ini rohani, ini jasmani. Seringkali kita terpaku oleh filosofi filsafat Yunani yang membagi dua, ini rohani, ini jasmani. Bukan. Orang yang rohani adalah orang yang seluruh hidupnya dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi bukan dikotomi, ada rohani, ada jasmani. Sekarang ini kita rohani semua kan? Sesudah ini keluar gereja ini apa? Rohana. Oh tidak. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita ini menjadi semacam binatang amfibi kan? Sebentar-sebentar rohani, sebentar jasmani kan gitu. Ketika kebaktian rohani kan, nawar bajai. Ketika menyanyi haleluya puji Tuhan, rohani kan? Menyanyi satu nusa satu bangsa, jasmani. Enggak. Orang yang rohani adalah orang yang seluruh hidupnya dipimpin oleh roh. Sekalipun ibu lagi cuci piring, tapi ketika ibu cuci piring dipimpin oleh roh, ibu adalah orang rohani. Ketika bapak cari duit dengan pimpinan roh, bapak adalah orang rohani. Sebaliknya, sekalipun Anda hadir di sini, tapi Anda tidak hadir bukan karena dipimpin oleh roh, Anda bukan orang rohani. Karena itu juga sebenarnya kadang-kadang saya tidak merasa cocok dengan istilah para pendeta alim ulama disebut rohaniwan kan? Kalau kami rohaniawan, kalian ini apa ini? Jasmaniawan. Oh, enggak. Orang yang rohani adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Dan sekalipun Anda cari duit,
Tapi Anda cari duit dalam pimpinan roh, di situ Anda jumpa dengan Tuhan. Ketika ibu masak dalam pimpinan roh, di situ ibu jumpa dengan Tuhan. Jadi karena Allah adalah roh, maka orang yang hidupnya dipimpin oleh roh sajalah kan yang bisa berjumpa dengan dia, bisa mengalami kehadirannya dalam hidup. Jadi sekali lagi, apakah kita hidup dipimpin oleh roh? Nah, bukti bahwa seseorang itu adalah orang yang rohani, buktinya apa? Seperti biasa kalau saya berkhotbah, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri. Saya kalau berkhotbah selalu pakai metode tanya jawab ya. Karena katanya itu metode yang lebih interaktif gitu. Cuma kan gak mungkin saya berkhotbah Anda bertanya kan gitu. Karena itu biasanya kalau pakai metode khotbah tanya jawab, berarti si pengkhotbah tanya sendiri, dia jawab sendiri gitu. Itulah sebabnya kalau saya berkhotbah, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, sampai saya capek sendiri. Bukti bahwa kita dipimpin oleh roh adalah buah roh kan? Buah membuktikan pohon kan? Dari mana Anda tahu ini pohon mangga? Dari buah. Buahnya kan? Orang yang dipimpin oleh roh, buktinya apa? Buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya sudah pernah khotbah itu di sini, jadi nggak usah saya khotbahin lagi. Jadi sekali lagi, ketika kita memasuki tahun 2015 ini, Allah selalu hadir bersama kita. Keluar masuk kita sepanjang 2015 ini, Dia menjaga kita. Persoalannya adalah apakah kita selalu melihat Dia hadir dalam hidup kita. Dan kalau Allah hadir bersama-sama dengan kita dalam hidup kita, apa yang kita dapat dari Dia? Saya pernah berkhotbah pakai pertanyaan begini. Kalau saya hadir dalam keluarga Anda, apa yang Anda dapat dari saya? Ada ibu-ibu jawab begini, dikhotbahin melulu. Menurut uraian saya ini, minimal ada 3 hal yang kita dapat kalau Allah hadir bersama kita. 1, keselamatan. Allah dalam Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Karena itu hal pertama yang kita dapat kalau kita hidup dalam dan bersama dengan Kristus adalah keselamatan. Keselamatan, kehidupan kekal kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan? Sehingga Ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Ini tambahan aja. Mengapa kita harus diselamatkan? Mengapa manusia harus diselamatkan? Saya ganti pertanyaannya. Kenapa orang mati harus dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Analogi dengan itu. Kenapa manusia harus diselamatkan? Karena dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Ini sebenarnya konsep teologi keselamatan yang berbeda dari konsep teologi keselamatan di agama-agama lain. Kita hanya bisa selamat karena kita diselamatkan. Jadi hal yang pertama yang kita dapat dari Tuhan yang hadir bersama kita adalah keselamatan. 2, yang kita dapat adalah pertolongan. Apapun istilah Anda, tapi maksud saya begini. Tuhan menyertai kita tidak berarti bahwa kita bebas dari kesulitan. Penyertaan Tuhan tidak membebaskan kita dari masalah. Jangan saudara berpikir keliru. Seolah kalau Tuhan menyertai kita, lalu hidup kita bebas dari kesulitan. Ada orang yang Tuhan menyertai dia, Tuhan bebaskan dia dari kesulitan.
Tapi ada orang juga yang walaupun disertai Tuhan, Tuhan membiarkan dia kena masalah. Karena itu minimal hal kedua yang kita dapat kalau dia hadir bersama kita adalah pertolongan. Pertolongan dalam arti yang seluas-luasnya kan. Dia kasih kita hikmat, dia kasih kita kebijaksanaan sehingga kita bisa memikul dan mengatasi masalah kita. Tuhan beserta kita tidak berarti kita bebas dari persoalan. Kita hidup di negeri yang banyak masalah kan. Mau tidak mau kita tidak bebas dari masalah. Kalau macet, apakah macet hanya dialami oleh orang yang tidak disertai Tuhan? Disertai nggak disertai, macet ya macet. Kami sekeluarga tinggal di Cipinang Jaya. Itu di kawasan belakang penjara Cipinang ya. Bukan di dalam tapi di belakang. Dulu itu daerah banjir, sekarang tidak lagi setelah BKT dibangun ya. Tetangga saya sebelah kanan itu orang Hindu Bali, sebelah kiri orang Batak tapi haji. Kami bertiga tinggal di daerah banjir. Apakah kalau banjir datang, banjir bilang begini, ini rumah pendeta disertai Tuhan dia lewat? Enggak, disertai Tuhan, enggak disertai Tuhan, tinggal daerah banjir kebanjiran kan? Tapi apa beda saya sama tetangga saya? Tetangga saya itu tidak, karena tidak menghayati penyertaan Tuhan, maka banjirnya baru 2 cm, ngomelnya udah 2 meter. Saya tidak. Karena saya meyakini penyertaan Tuhan, maka sekalipun banjirnya sudah 2 meter, saya tekun berenang di banjir itu. Maksud saya penyertaan Tuhan memberi saya kekuatan untuk menghadapi masalah kan? Bukan meniadakan masalah. Jadi hal kedua yang kita dapat kalau Tuhan selalu ada beserta kita adalah pertolongan. Pertolongan dia bisa berarti fisik juga, tapi bisa wisdom kan? Bisa kekuatan spiritual, moral untuk menghadapi dan mengatasi masalah kita. Dan hal ketiga yang kita dapat dari dia adalah segala yang kita butuhkan. Kebutuhan-kebutuhan jasmani kita dapat dari dia. Makanan, minuman, pakaian, kesehatan dan seterusnya kita dapat dari dia. Dan dalam etika Kristen dikatakan hal yang kita dapat adalah kebutuhan, bukan keinginan. Dalam doa Bapa kami kita disuruh berdoa bagaimana? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan gak habis-habis kan? Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami, doa Bapa kamu. Cukup menurut definisi etika adalah sesuai kebutuhan. Dan Tuhan berjanji dia akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kebutuhan, bukan keinginan. Oleh karena itu, ini tadi pagi saya lupa mengatakan, oleh karena itu pendeta Paul Taksiberani mengatakan, karena itu Rasul Paulus mengatakan, marilah kita melakukan. Nanti ada pendeta Paul Taksiberani, karena saya mulai dengan Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kan? Jadi kalau duit kita dapat segitu, cukupkanlah dirimu dengan duitmu. Jadi kalau duitmu cukup untuk tempe, makanlah tempe. Banyak orang duitnya cukup untuk tempe, tapi pinginnya Kentucky kan? Makanya korupsi. Tadi ada pendeta Paul Taksiberani yang saya bilang tadi. Dia bilang, gimana kalau duitmu cukup untuk tempe, tapi pinginnya Kentucky? Dia punya 2 jalan keluar. 1, waktu makan tempe itu, bayanginlah Kentucky. Jalan keluar kedua yang paling bagus adalah bawalah tempe itu di restoran Kentucky. Sausnya saus Kentucky,
cuci tangan, baunya bau. Makanlah cepat-cepat sebelum disesatkan. Maksud pendeta itu adalah kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih, maka Tuhan akan kasih kita hikmah, ya. Sehingga kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga apa yang kelihatannya tidak cukup bisa menjadi cukup. Ini bonus lagi, saya kasih bonus lagi. Tadi pagi enggak. Dalam pemahaman Kristen mengenai mujizat, saya sudah pernah khotbah itu sini, tapi karena jamnya beda, ya. Dan mungkin ada yang sudah pernah dengar, nggak apa-apa. Dalam pemahaman Kristen tentang mujizat, ada dua macam pemahaman tentang mujizat. Contoh, di tangan saya ada tempe, hati saya pingin Kentucky, kan? Saya berdoa, Tuhan, bermujizatlah dengan tempe ini, ubahlah tempe ini menjadi Kentucky. Amin. Begitu amin, tempenya berubah menjadi Kentucky. Itu mujizat yang lazim, kan? Itu pemahaman mujizat yang lazim. Sesuatu yang di luar nalar, kan? Tapi ada pemahaman mujizat yang kedua yang seringkali kita kurang perhatikan. Di tangan saya ada tempe, di hati saya pingin Kentucky. Saya berdoa, Tuhan ubahlah tempe ini menjadi Kentucky. Amin. Begitu amin, tempenya tidak berubah. Yang diubahlah Kentucky, di hati saya diubah jadi tempe. Ngerti kan? Yang diubah bukan Kentucky-nya, tapi yang diubah keinginan saya, kan? Lebih berat yang mana? Mengubah tempe menjadi Kentucky atau mengubah keinginan akan Kentucky jadi tempe? Menurut saya yang lebih berat adalah mengubah keinginan akan Kentucky menjadi tempe. Kalau Tuhan mau ubah tempe itu menjadi Kentucky, tempe itu nggak bisa lawan, kan? Ya kan, tempe nggak bisa melawan kuasa Tuhan, kan? Tapi ketika Tuhan mau mengubah keinginan saya bisa nolak. Kalau hati saya menolak, tidak akan terjadi mujizat. Jadi jangan kita sakit, mujizat sembuh. Belum tentu. Oh, Anda bisa bertahan sekian tahun dalam penyakit, itu juga mujizat. Dan itulah tiga hal yang kita dapat kalau Allah ada beserta kita. Dan dia beserta kita, dia jamin itu, kan? Natal adalah meterai yang pasti bahwa dia sudah ada, selalu ada, dan terus menerus ada bersama kita. Yang harus kita renungkan tiap hari adalah apakah kita selalu ada bersama-sama dengan, apakah kita terus menerus mencari untuk berjumpa dengan dia tiap saat dalam hidup kita. Dan bonus lagi, minimal standar untuk menyatakan bahwa kita selalu berjumpa dengan Tuhan dalam hidup kita apa? Ayo, standar minimal untuk membuktikan bahwa kita selalu ada bersama-sama dengan dia. Ini minimal loh, ya. Cuma dua, firman, doa. Marilah kita terus menjadi orang yang terus menerus bergaul dengan firman, dan terus menerus menjadi orang yang tekun berdoa. Dengan firman Tuhan bicara kepada kita dan kita dengar. Dengan doa kita bicara kepada Tuhan dan Tuhan dengar. Itu ada komunikasi, kan? Makanya di tahun 2015 lebih tekun lagi bergaul dengan firman. Di antara saudara yang hadir ini, siapa sudah tamat baca Alkitab? Gak ada. Satu. Pasti banyak. Dua. Di gereja kami ada anak muda, malas dia. Waktu saya mimpin persekutuan pemuda, dia hadir. Saya nanya, di antara kalian anak muda siapa sudah tamat baca Alkitab? Anak muda yang rajin gak ada yang angkat tangan, yang malas ini angkat tangan. Saya curiga. Saya nanya dia, kapan kamu tamat? Dia bilang, Pak Pendeta, gampang. Saya baca Kejadian lalu Wahyu. Tekunlah bergaul dengan firman Tuhan. Doa. Orang Kristen itu mesti berdoa berapa kali sehari?
3 kali sehari sebelum makan. Menurut Alkitab, orang Kristen itu harus berdoa senantiasa. Terjemahan lama bagus, berdoa dengan tidak berkeputusan. Doa non-stop. Apa artinya doa non-stop? 24 jam tutup mata, lipat tangan, mulut komat kami. Matilah kau. Untuk itu kita mesti lihat. Saya pernah menjelaskan itu di sini kok. Doa itu punya 2 aspek, aspek hakikat dan aspek liturgis. Aspek hakikat itu begini, sambil cuci piring bisa berdoa, sambil mengemudi Bapak bisa berdoa, sambil bekerja sehari-hari Bapak bisa berdoa. Doa liturgis itu butuh waktu tertentu, tempat tertentu, sikap tubuh tertentu, dan kalimat-kalimat tertentu. Jadi yang kita bikin di situ doa liturgis ya. Jadi jangan berdoa liturgis waktu mengemudi. Jadi mal amin di got kan gitu. Waktu mengemudi berdoa yang hakikat kan, sampai di kantor duduk di meja berdoa yang liturgis. Waktu kerja berdoa lagi yang hakikat. Makan siang berdoa lagi yang liturgis. Kalau kita lakukan itu kita sudah doa non-stop. Sampai ketika kita tidur kan, waktu tidur doa liturgis kan, jangan doa hakikat. Ada bapak-bapak pernah tanya gini, Pak Pendeta, kalau saya sudah capek boleh nggak berdoa sambil berbaring? Nggak apa-apa kan? Bapak itu bilang begitu, bilang, bagi Tuhan nggak apa-apa, bagi Bapak bisa terjadi apa-apa kan? Kalau doa malam sudah capek tidur tapi doanya berbaring, bisa amin nggak? Jangan-jangan aminnya besok pagi kan? Jadi doa tidur dan doa bangun digabung jadi satu dengan interval 8 jam. Jadi selamat memasuki tahun baru. Tuhan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai sekarang. Bapak di surga, terima kasih hambamu sudah selesai berbicara. Pengajaran ini kiranya Tuhan meteraikan dalam hati, jiwa, akal budi setiap kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menghayatinya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberkati kita lewat firman Tuhan. Bapak Pendeta Elzebra Pra, Tuhan Yesus berkati Bapak, keluarga, pelayanan luar biasa. Kita mau beri yang terbaik lewat persembahan kita setelah kita diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. I want to see you. Kita berdiri bersama-sama.